بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Segala pujian dan syukur kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari Kamis, tepat tanggal 29 Agustus 2019. Saya ingin memberikan sebuah kenangan yang dahsyat dalam sejarah Islam, pas bersama dengan tanggal kita sekarang, yaitu tanggal 29 Agustus. Lebih kurang 493 tahun yang lalu, sebuah kejadian yang teramat sangat dahsyat, yaitu bertepatan pada tanggal 21 Zulqa'dah tahun 932 Hijriah. Jadi kalau di tahun Masehinya saat itu adalah 1526. Sebuah kejadian yang sangat besar dalam sejarah Khilafah Utsmaniyah atau Kesultanan Utsmaniyah, yang disebut juga dengan Imperium Ottoman. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, terjadi pertempuran yang hanya beberapa jam saja hancur luluh kekuatan negara-negara gabungan di Eropa yang saat itu dipimpin oleh Louis II. Saudara-saudaraku, pertempuran ini bermula sebenarnya ketika Sulaiman Al-Qanuni, Sultan Sulaiman Al-Qanuni mengirim utusannya untuk memungut jizyah, bahwa jizyah yang diambil dari negara-negara yang sudah ditaklukkan oleh Islam dalam rangka jaminan keamanan mereka dan jaminan mereka tunduk kepada pemerintahan Islam. Tetapi ternyata atas nasihat Paus saat itu, maka dibunuhlah utusan ini, hal yang menyebabkan kemarahan pada sang khalifah, yaitu Sulaiman Al-Qanuni. Kemudian beliau menyusun pasukannya, terdiri dari 100.000 pasukan. Beberapa bagian adalah para relawan, bagian yang lain adalah pasukan berkuda yang jumlahnya sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan gabungan Eropa. Mendengarkan bahwa Sulaiman, Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini sudah menyiapkan pasukan, maka negara-negara besar Eropa dari kerajaan Hungaria, Kroasia, Serbia, Romawi, Tahta Suci Vatikan, dan kerajaan Bohemia yaitu Republik Cekoslovakia saat ini, juga kerajaan Polandia, Italia, Spanyol, Swiss, Luxembourg, dan hampir seluruh daratan Eropa seluruhnya bersatu. Mereka himpun pasukan kuda mereka, pasukan berkuda jumlahnya saja 100.000 orang. Pasukan berkuda itu, ibarat sekarang itu tank bajanya kalau pertempuran zaman modern sekarang. Kemudian mereka kumpulkan pula kekuatan daripada pasukan pemanah dan pasukan infanteri. Jumlah totalnya adalah 200.000 pasukan. Sejauh jarak 1.000 km perjalanan ditempuh oleh pasukan mujahidin Imperium Ottoman ini, maka sampailah mereka di sana. Sang Sultan
Sulaiman Al-Qanuni langsung berpidato sambil air matanya mengalir. Apa kata beliau dalam pidato yang terkenal ini? Bahwa sesungguhnya roh Nabi Muhammad SAW saat ini sedang menyaksikan kalian semua di medan ini, dan beliau dengan penuh cinta dan rindu menunggu kalian. Mendengarkan itu, semangat para mujahidin pun membara dan terbakar. Saudara-saudaraku, pertempuran dibagi tiga. Di sini teruji sekali bagaimana hebatnya strategi yang disusun oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini. Dibagi tiga. Pasukan pertama adalah pasukan elit. Ini pasukan khusus, pasukan yang siap mati. Tapi ditugaskan agar pasukan ini khusus hanya bertahan, defensif, tidak boleh melakukan penyerangan. Sementara pasukan tengah ini adalah pasukan infanteri, pasukan relawan, dan juga pasukan yang memiliki meriam-meriam dipersiapkan di tengah. Ya, yang ketiga adalah pasukan yang paling belakang. Alhamdulillah, ternyata pasukan elit yang paling di depan mematuhi perintah ini dan mereka bertahan. Masya Allah, karena ini pasukan bukan pasukan biasa, mereka berhasil melumpuhkan 20.000 pasukan Romawi. Gabungan Romawi ini, gabungan Eropa ini langsung mati sejumlah 20.000 orang. Kemudian 100.000 pasukan lainnya disuruh oleh Louis II menyusul. Saat itu strateginya adalah pasukan elit daripada pasukan Khilafah Islamiyah Al-Utsmani ini disuruh mundur. Maka pasukan tengah segera memberikan jalan untuk pasukan yang mundur ini. Kiri kanan mereka memberikan ruangan jalan, mereka pun mundur. Ternyata pasukan tengah ini adalah dia jantung pasukan Islam. Ya, sementara 100.000 pasukan diarahkan bergerak menuju ke jantung pasukan Islam ini. Mereka segera membuka diri yang bagian depan. Ternyata di situ sudah ada meriam-meriam yang dipersiapkan. 100.000 pasukan kafirin Eropa langsung hancur luluh lantak, mati seluruhnya dengan meriam-meriam yang ditembakkan pasukan tengah daripada Kesultanan Utsmani ini. Masya Allah. Sisanya yang 80.000 orang lari dalam keadaan ketakutan, menyeberangi sungai dalam keadaan takut bertumpang tindih. Ribuan pula yang mati, yang lainnya menyerah dalam keadaan memalukan. Inilah kekalahan yang hanya beberapa jam saja 200.000 pasukan kalah dengan sangat memalukan. Saudara-saudaraku, saya dan silahkan juga Anda periksa dalam lipatan buku-buku sejarah, setiap kali Islam memegang senjata, setiap kali kaum muslimin memegang senjata, setiap kali mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan yang sangat telak dan kemenangan yang sangat besar. Belum ada cerita dan sejarahnya jika umat Islam sudah kembali kepada senjata mereka, mereka bisa dikalahkan. Maka ketika kata Rasulullah, umatku ini sudah sibuk dengan perdagangan, sudah sibuk dengan bisnis, sudah sibuk dengan pertanian, peternakan, dan mereka meninggalkan senjata-senjata mereka, Allah akan kuasakan musuh-musuh yang akan merampas mereka, merampok mereka, menjajah mereka, menghinakan mereka. Dan kehinaan itu tidak akan pernah Allah cabut sampai mereka kembali kepada senjata-senjata mereka. Mereka kembali kepada, kita ini adalah petarung. Umat Islam adalah umat petarung. Memang kita tidak mencintai perang, tetapi kita harus siaga selalu. Makanya Allah berfirman, "Waddu la taghfuluna an aslihatikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah." Mereka orang-orang kafir itu ingin sekali kamu itu lalai dan meninggalkan senjata-senjata kamu. Lalu kamu sibuk dengan bisnis, kamu sibuk dengan pertanian, kamu sibuk dengan peternakan, kamu sibuk dengan urusan jabatan, kekuasaan. Kamu tinggalkan senjata-senjata kamu. Fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Maka mereka akan menyerang kamu dengan satu kali serangan. Inilah kesalahan fatal umat ini bila mereka melepaskan senjatanya. Ketahuilah, Eropa punya senjata, Amerika punya senjata, Israel punya senjata, Vatikan punya senjata. Umat Islam tak punya. Nah, dengan ketika umat Islam tidak punya ini, kita lihat apa yang terjadi dengan umat Islam. Saudaraku, ini akhir zaman. Akhir zaman ini, umat Islam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali akan menguasai dan menggenggam dunia, tetapi ternyata dengan senjata. Demikian yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan keadaanlah yang memaksa kita akan kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita adalah dakwah dan kekuatan. Inilah dia fitrah kita, fitrah Islam. Dakwah saja tanpa kekuatan, dakwah ini akan diinjak dan dihinakan, ya. Tapi kekuatan saja tanpa dakwah, maka kekuatan ini akan cenderung kepada otoritas, kezaliman, dan diktator. Dan kita tidak boleh, kita harus berimbang di antara kedua-duanya. Untuk di kondisi di akhir zaman ini, mari apapun yang bisa kita lakukan. Perintah Allah dalam surah Al-Anfal 60 sudah jelas. A'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wajib bagi kamu mempersiapkan kekuatan. Wajib bagi kamu mempersiapkan kekuatan. Saudaraku, bagus kita berharap agar TNI menjadi kekuatan kita. Bagus kita berharap orang-orang soleh yang beriman di Polri menjadi kekuatan kita. Tetapi berharap jugalah kepada diri kita sendiri.
Kita tidak boleh sepenuhnya mengharapkan kepada yang lain, berharap juga pada diri kita sendiri, di mana setiap para sahabat itu adalah ulama, setiap para sahabat itu adalah atlet, setiap para sahabat itu adalah ekonom, setiap para sahabat itu adalah juga pejuang, adalah prajurit. Maka demikianlah seharusnya kita. Di akhir zaman ini saya menyarankan kita semuanya, apapun yang bisa dilakukan dalam rangka persiapkan itu seluruhnya. Kekuatan fisik, kekuatan nafas, kekuatan lari, tenaga, bahkan kemampuan bela diri tangan kosong, kemampuan gulat, sampai kemampuan menggunakan senjata semacam ruyung, double stick dan sebagainya. Bahkan kalau perlu di rumah bisa kita persiapkan bambu runcing, persiapkan. Kita tak tahu, sekali lagi, ini akhir zaman. Di akhir zaman ini telah Allah takdirkan bahwa Islam akan kembali menggenggam dunia, tetapi jalurnya, kata Rasulullah, alaikum bil jihad. Maka wajib bagi kamu kembali kepada jihad. Saudaraku yang kami cintai, kita tidak mencari gara-gara, kita tidak boleh memulai, dan kita tidak boleh menginginkan, merindukan atau mendoakan agar terjadi kekisruhan, pertumpahan darah atau peperangan. Kita tidak boleh. Tetapi nanti biasanya pihak kejahatan, pihak kezalimanlah yang akan memulai, dan itu mau tidak mau akan keluar fatwa secara otomatis bahwa kita harus kembali membela diri kita, membela tanah air kita, membela agama kita walau dengan nyawa. Dan saat itu kita pasti dimenangkan oleh Allah. Sepanjang sejarah umur umat manusia di muka bumi ini, setiap kali umat Islam yang beriman mulai memegang senjata mereka, setiap kali mereka akan dikuatkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai generasi singa, wahai generasi macan dan harimau, wahai generasi tangguh, bangkitlah kalian dan jangan pernah kalian meninggalkan kembali persiapan dan kekuatan kalian. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.